Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan wabah corona ini dari kita semuanya dan semoga kita selamat di dunia wal akhirah. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 220, masih pembahasan tentang sifat Allah turun ke langit dunia. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, haddatsana al-Ustad Abu Mansur Ibnu Hamshad qala haddatsana Abu Ali Ismail bin Muhammad As-Saffar bi Baghdad qala haddatsana Abu Mansur Ar-Ramadi qala haddatsana Abdur Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disampaikan tadi perawi-perawinya, sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ya, dalam riwayat yang sudah kita lewati dan itu telah disepakati oleh para ulama, yaitu tepatnya sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Fayaqul, seraya berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Anal Malik, aku adalah raja. Salasan, atau aku maha penguasa. 3 kali Allah mengatakan demikian. Man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa memohon kepadaku, aku akan berikan dia. Man yad'uni fa astajibalah, barang siapa berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan baginya. Man yastaghfiruni fa aghfirallah, barang siapa mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr, dan itu berlanjut sampai terbitnya waktu fajar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita ulangi lagi beberapa faedah pelajaran yang bisa diambil dari hadis
tentang ini yang sudah kita lewati juga. Yang pertama, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa sifat Allah yang wajib kita tetapkan. Yang pertama, sifat Allah turun ke langit dunia. Sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan turunnya makhluk. Kemudian dalam pembahasan ini sudah kita sampaikan, ada penetapan sifat Allah tinggi di atas al-arsy. Allah tinggi di atas langit karena namanya turun dari atas ke bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada penetapan sifat al-kalam. Allah berbicara, fayakul, seraya Allah berbicara. Ya. Ini yang wajib untuk ditetapkan. Kemudian dalam riwayat ini secara khusus ada penetapan nama Allah Al-Malik. Ana Al-Malik. Ya. Al-Maliku Al-Quddus. Allah tegaskan dalam hadis qudsi ini. Dan dalam ucapan Anal Malik, aku adalah maha penguasa, aku adalah raja, ini bantahan terhadap orang-orang yang mentakwilkan turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya, turunnya perintahnya, turunnya malaikatnya. Karena jelas-jelas redaksi hadisnya mengatakan Allah berfirman Anal Malik, aku adalah raja. Yang turun adalah apa? Al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin yang mengatakan Anal Malik kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua pelajaran yang bisa dipetik dari riwayat ini, bantahan terhadap yang mengatakan turunnya ini maksudnya turunnya rahmatnya, perintahnya, malaikatnya. Ini batil, tidak benar sama sekali. Allah sendiri mengatakan fayakul, Anal Malik, aku adalah raja. Dan dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya nama Al-Malik, sifatnya Al-Mulku, kerajaan atau kekuasaan. Ini juga penetapan sifat Al-Mulk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga penetapan sifat uluhiyah. Uluhiyah bagi Allah. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di antara bentuk ibadah, berdoa, mohon ampun, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa huwal ibadah. Kata Rasul, doa adalah ibadah. Wajib berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada nabi, tidak boleh berdoa kepada para wali, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Harus berdoa hanya kepada Allah semata. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barang siapa yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memohon ampun hanya kepada Allah. Kemudian sudah kita sampaikan di antara pelajaran berharga dari hadis semisal ini, yaitu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa sepertiga malam terakhir. Banyak waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan iqamat misalnya. Rasul bersabda, la yuraddu du'a bainal adzanain. Kata Rasul, tidak ditolak doa antara dua adzan. Maksudnya adzan dan iqamat. Contoh tadi antara adzan maghrib dengan qomat ada beberapa menit.
waktu-waktu yang mustajab untuk apa? Berdoa. Demikian pula ketika kita sujud, Rasul mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Kata Rasul, sedekat-dekatnya hamba dengan Rabb-nya pada waktu dia sujud, perbanyaklah berdoa. Dan sudah kita lewati juga pada kesempatan yang lalu, waktu yang mustajab doa yaitu di hari Arafah ketika wukufnya jemaah haji. Ya. Dan sekali lagi di antaranya sepertiga malam terakhir doa itu mustajab. Nah, kemudian sudah kita sampaikan juga salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa, mereka senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah di waktu-waktu sahur alias sepertiga malam terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah mengatakan dan mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa ketika waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini ada penjelasan waktu tersebut turunnya Allah ke langit dunia dari sepertiga malam terakhir sampai waktu apa? Fajar. Nah, dan sudah kita sampaikan ini semuanya sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan sifat al-makhluk. Nah, kita lanjutkan riwayat berikutnya dari para ulama salaf tentang pembahasan ini. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, sami'tu al-ustadza Aba Mansur ala istri hadal hadis alladhi amlahu alaina yaqul. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, aku mendengarkan al-ustadz Aba Mansur ketika menjelaskan hadis tadi tentang turunnya Allah ke langit dunia, yang beliau mendiktikan kepada kami. Beliau berkata, su'ila Abu Hanifah anhu. Imam Abu Hanifah ditanya tentang hadis turunnya Allah. Ya, ini salah satu ciri khas para ulama. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari ulama-ulama sebelum mereka. Inilah silsilah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Sejak dari zaman Rasul sampai ahli sunnah di akhir zaman nanti. Mereka tidak mengarang akidah baru, mereka tidak mengarang agama baru. Dan ini yang kita ingin terus lanjutkan. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Ya, di sini Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan, aku mendengar al-Ustadz Aba Mansur. Ustadz Aba Mansur juga meriwayatkan dari siapa? Imam Abu Hanifah tentang masalah turunnya Allah ke langit dunia ini. Imam Abu Hanifah ditanya tentang turunnya Allah ke langit dunia, beliau mengatakan yanzilu bila kaifin. Allah turun tanpa kita membayangkan bagaimana kan turunnya. Ini akidah as-salaf, menetapkan apa adanya. Dan dulu pernah kita mengkaji kitab akidahnya Imam Abu Hanifah yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan bukunya Imam Abu Hanifah, namun yang rajih itu karangannya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan kama jama'a al-Imam Abu Hanifah fi awraqin samahu al-fiqhul akbar. Di awal muqaddimah Imam Ibnu Abil Is mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji. Di dalam kitab itu Imam Abu Hanifah mengatakan wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat-sifat Allah berbeda hakikatnya dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Allah memiliki ilmu enggak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Allah melihat namun tidak sama dengan penglihatan kita.
Ini yang sering kita tegaskan. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dan sekedar menetapkan, tidak melazimkan menyerupakan. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah tadi, kita meyakini Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu, tapi tidak sama hakikatnya. Ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan dan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya Allah azaliyun wa abadi. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Sebagaimana firman Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak akan pernah lupa. Itu ilmunya Allah, kekal abadi dan sejak dahulu kala. Sama namanya ilmu, ya. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu, betul tak? Tapi beda hakikat. Allah punya kehidupan, kita juga punya apa? Kehidupan. Ya. Jadi persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah punya wajah, kita punya wajah, namun tidak sama hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Ini ahlu sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya. Kata Imam Abu Hanifah, Allah turun bila kaif. Dan Imam Abu Hanifah tidak mentakwilkan. Bahkan dalam kitab Fiqhul Akbar yang sudah kita isyaratkan tadi, beliau membantah orang yang mentakwil sifat Allah. Di antaranya masalah sifat tangan. Allah punya tangan, namun kata beliau tidak boleh ditakwilkan dengan nikmatnya atau kudrahnya. Tetapkan apa adanya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama yang lain berkata tentang sifat Allah turun tadi, yanzilu nuzulan yaliku birrububiyah. Allah turun sesuai dengan rububiyahnya, sesuai dengan kesempurnaannya. Ya. Jadi istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu bukan sesuatu yang baru. Seperti tuduhan sebagian orang itu pembagian kelompok Wahabi. Ya, sedikit-sedikit Wahabi, nanti ada ayat Wahabi, hadis Wahabi, naudzubillah min dzalik. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 kata para ulama ini sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sudah kita sampaikan, Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal tahun 728 Hijriah, abad 8 Hijriah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-12 Hijriah. Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijriah sudah membagi tauhid menjadi 3. Beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'lam lamin asfal li anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa? Asma wa sifat. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra membagi tauhid menjadi 3 seperti yang sudah pernah kita posting, sudah kita terjemahkan. Sekali lagi, sungguh dusta yang mengatakan ini pembagian yang dikarang-karang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau ini ajaran Wahabi. Sudah ada sejak zaman imam-imam terdahulu seperti yang dinukilkan di sini oleh Imam As-Sabuni yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada istilah rububiyah dan seterusnya, ya. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama salah mengatakan Allah turun sesuai dengan rububiyahnya, sesuai dengan kebesarannya. Bila kaifin, tanpa dibayang-bayangkan bagaimananya. Dan ini sekali lagi ijma ulama menetapkan semua sifat-sifat Allah, di antaranya sifat Allah turun ke langit dunia tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya. Min ghairi an yakuna nuzuluhu misla nuzulil khalq. Ulama salah mengatakan Allah turun tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk. Ya. Ini akidah as-salafus saleh.
Mereka menetapkan Allah turun sekaligus menafikan, mensucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Kata beliau, min ghairi an yakuna nuzulu misla nuzul khalqi bitakhalli wa tamalli. Tanpa diserupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, yaitu bitakhalli wa tamalli. Ditinggalkan satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Seperti makhluk. Banyak orang yang menafikan, mengingkari sifat Allah turun ke langit dunia dengan alasan, wah berarti arsy-Nya kosong, berarti pindah ke langit dunia. Dibantah oleh ulama salaf. Itu turunnya makhluk. Kalau makhluk turun, itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengosongkan satu tempat, memenuhi tempat yang lain. Itu turunnya makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini sekali lagi bantahan ulama salaf kepada orang-orang yang suka mengotak-atik ayat-ayat hadis Rasul dengan akal-akalannya. Tidak mau pasrah tunduk, tidak mau membenarkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alias ngeyel. Membantah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama salaf dulu tidak. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat turun ke langit dunia, namun gak sama dengan turunnya makhluk. Ini sekali lagi ulama salaf mengatakan demikian untuk membantah orang-orang yang ngeyel. Allah turun tidak sama dengan turunnya makhluk. Apa turunnya makhluk itu? Bagaimana turunnya makhluk? Yaitu tadi, mengosongkan tempat yang pertama, kemudian memenuhi tempat yang berikutnya. Bitakhalli wa atamani. Takhalli artinya mengosongkan, tamali memenuhi. Itu turunnya makhluk. Allah laisa kamitsyin wa huwas samiu al-basir. Makanya ulama salaf mengajarkan kita kalau ada syubhat, ada orang yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy-Nya Allah kosong. Maka jawab balik, bertanya kepadanya, yakinkah Anda bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yakin enggak Anda kalau Allah itu sanggup turun ke langit dunia namun tidak meninggalkan arsy? Kalau dia mengatakan Allah enggak sanggup, naudzubillah min dzalik, bisa kufur karena apa? Mengingkari firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau dia mengatakan sanggup, ya sudah selesai masalahnya. Apa yang dipermasalahkan? Jangan mengkiaskan Allah dengan apa? Kita dengan manusia. Kita turun, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah ala kulli syai'in qadir. Makanya kenapa kok mereka itu ngeyel? Karena di benak mereka sudah ada virus tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah yang muncul dalam benak mereka, wah, kalau ditetapkan ini sifat Allah nanti sama dengan sifat makhluk. Sudah ada virus apa? At-tasbih. Nah, ini perlu apa? Divaksin ya. Atau di apa itu? Dihilangkan virus tersebut. Dengan apa? Itu tadi akidah salaf, ucapan-ucapan salaf. Ini obat bagi virus tasbih. As-salaf mengatakan tetapkan apa adanya dan sekaligus sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah turun namun tidak sama dengan turunnya makhluk. Li'annahu jalla jalalu munazzahun antakuna sifatuhu misla sifatil khalqi. Kata ulama salaf, Allah tersucikan sifat-sifatnya dari menyerupai sifat makhluk. Kama kana munazzahan antakuna dzatuhu misla dzawatil makhlukin. Sebagaimana Allah tersucikan zatnya dengan penyerupaan terhadap makhluk. Zat Allah nggak sama dengan zat makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Makanya ada kaidah dari para ulama, al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah sama dengan pembahasan tentang masalah apa? Zat. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk, demikian pula kita tetapkan Allah punya sifat tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Dan ini juga untuk membantah mereka-mereka yang
mentakwil, mengingkari sifat Allah. Contoh, mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, nanti sama dengan wajah makhluk. Berarti ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, arti wajah itu bukan wajah yang hakiki, namun maknanya zat Allah. Karena kalau ditetapkan Allah punya wajah, nanti sama dengan wajah apa? Makhluk. Kita bantah. Anda mentakwil wajah Allah dengan zat Allah karena takut menyerupakan wajah Allah dengan wajah apa? Kita tanya kepada dia, makhluk punya zat enggak? Kita semua punya zat enggak? Nah, kita punya. Kalau nggak punya zat, bukan apa? Manusia. Semua manusia punya zat. Punya zat. Apakah zat kita sama dengan zat Allah? Tidak sama. Demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Namun itulah kontradiksinya alil bid'ah. Menetapkan zat Allah, mengingkari, mentakwil sifat Allah. Sifat Allah, padahal pembahasannya sama. Kalau Anda menetapkan zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula tetapkan Allah punya sifat nggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Selesai masalah, simple. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun ahli bidah demikian, mengotak-atik dengan akalnya. Kalau Allah turun nanti sama dengan turunnya makhluk, demikian. Kita tanya kepada orang tersebut, bukankah Anda meyakini Allah punya zat? Pasti dia mengatakan iya. Manusia punya zat? Pasti mengatakan iya. Berarti Anda menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau dia mengatakan ya beda zat Allah dengan zat makhluk, demikian pula turunnya Allah beda dengan turunnya apa? Makhluk. Paham? Ya, yang antum nggak akan paham. Ya, butuh konsentrasi. Nah, kemudian kata beliau, wa famaji'u wa ityanu wa nuzulu ala hasabi ma yaliku bi sifatihi. Allah datang pada hari kiamat, wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Min ghairi tasbihin, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, wa kaifin, tanpa dibayangkan. Ini sekali lagi ijma' as-salaf dalam menyikapi ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah. Di antaranya sifat Allah turun. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan ucapan ulama yang lain sebelum beliau. Wa qala al-Imam Abu Bakrin Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah fi kitab Tauhid. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang pernah kita bawakan kitabnya di sini, beliau dijuluki dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Kenapa demikian? Karena beliau ini gurunya imam-imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Dan beliau Imam Ibnu Khuzaimah murid dari muridnya Imam Syafi'i atau cucu muridnya Imam Syafi'i lah. Imam Ibnu Khuzaimah ini dari salah satu ulama senior mazhab Asy-Syafi'i. Kita lihat bagaimana ucapan beliau tentang sifat-sifat Allah. Beliau berkata dalam kitab Tauhid, yang banyak membahas tentang tauhid asma wa sifat, alladzi sannafahu, yang beliau tulis, wa sami'tu min hafidhi Abi Thahir, dan aku mendengarnya dari cucu beliau yang bernama Abu Thahir atau kunyanya Abu Thahir. Dan ini sudah kita terjemahkan ucapan ini dan sudah kita posting di medsos. Bab zikru akhbarin sabitatis sanad. Ada bab dalam kitab itu, judulnya penyebutan hadis-hadis yang sahih rawaha ulama al-Hijaz, diriwayatkan oleh ulama Hijaz, Makkah, Madinah, wal Irak, dan ulama-ulama Irak, fi nuzulir rabbi ila samai dunya, tentang turunnya Allah ke langit dunia kulla laila, setiap malam, terutama setiap 3 malam terakhir. Min ghairi sifati kaifiyatin nuzul, tanpa dibayangkan bagaimana turunnya. Ma'a isbatin nuzul, dengan tetap menetapkan Allah itu turun. Ini akidah Imam Ibnu Khuzaimah dari salah satu ulama bermadzhab Asy-Syafi'i.
Ya, dan ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada Imam Syafi'i mentakwil turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya, perintahnya, malaikatnya, tidak ada. Dan ini yang diwarisi oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya. Di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan tetap menetapkan sifat Allah turun. Fanashhadu syahadata muqrin bilisanihi. Kami pun bersaksi dengan persaksian orang yang mengikrarkan dengan lisannya. Ini akidah yang harus kita ikrarkan. Ya, tidak cukup hanya di hati saja. Kata beliau, kita bersaksi dengan persaksian orang yang mengikrarkan dengan lisannya. Musaddiqun biqalbihi, dan diyakini dalam hati. Connect antara hati dengan lisan. Mustaiqinun bima fi hadil akhbar min dzikrin nuzul, dengan meyakini apa yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih tadi berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia. Min ghairi an-nasifal kaifiyah, tanpa kita bagaimanakan turunnya Allah tersebut. Li anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila samai dunia. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bagaimananya Allah itu turun ke langit dunia. Ini ciri khas Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah Rasul kemana dalil itu berputar. Sunnah Rasul, hadis tadi hanya menjelaskan Allah punya sifat turun ke langit dunia. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Sampai di situ saja. Ketika hadis itu tidak membayangkan bagaimana sifat Allah, ya sudah kita diam. Gak usah kita membayang-bayangkan. Ini sekali lagi manhaj metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan apa adanya tanpa ditambah-tambahi, ya. Wa a'lamana annahu yanzil. Rasul hanya mengabarkan Allah turun, titik, sampai di situ saja. Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bayana ma bil muslim ilail hajah min amri dinihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berikan wewenang untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari urusan agama ini. Ini yang harus kita yakini, bukan hanya masalah akidah seperti ini, bukan hanya masalah tauhid asma wa sifat, bukan hanya masalah Allah turun ke langit dunia, namun semua masalah agama sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan emas luar biasa dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau mengatakan Allah telah memberikan kekuasaan, wewenang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari urusan agama mereka. Semuanya sudah jelas. Bahkan kata Abu Dzar rahimahullah ta'ala, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'yan yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Bahwasanya Rasul telah meninggal dunia, kata Abu Dzar, dan tidaklah seekor burung terbang di udara dengan kedua sayapnya kecuali sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam situasi seperti ini, di kala pandemi seperti ini, wabah seperti ini, sudah banyak penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi terutama al-wiqayah, pencegahan. Ya, kita sering mendengar al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Banyak hari Rasul menjelaskan tentang bagaimana mencegahnya. Di antaranya Rasul mengatakan, idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kalian mendengar suatu tempat ada wabah penyakit, ya, maka jangan kalian masuk. Ya. Ini artinya apa? Pencegahan. Ya, maka alhamdulillah misalnya ada lockdown, ada isinya PPKM skala mikro misalnya, zona merah, dilarang orang masuk ke tempat situ. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah di dalam situ tidak boleh keluar. Apa makna yang tersirat dari ini semuanya?
Ini juga membantah orang-orang yang sok tawakal, sok takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, nggak usah kepada corona. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengatakan. Apakah Rasul nggak takut kepada Allah? Apakah mereka lebih takut kepada Allah daripada Rasul SAW? Rasul melarang, jangan masuk kalau sudah ada wilayah di situ terjangkit wabah. Apakah Rasul takut dengan wabah, nggak takut kepada Allah? Naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan orang-orang yang ahli maksiat, tapi dia mengatakan saya nggak takut polisi, saya takut hanya kepada kalau yang takut kepada Allah jangan berbuat maksiat. Sama dengan ini. Kalau kalian takut kepada Allah, ikuti syariat Allah. Di antaranya apa? Mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, menular ya, intinya menular. Seperti sekarang ini, penyakit corona. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari penyakit ini. Kata Rasul, menjauh. Apakah Rasul mengajarkan kita takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah? Naudzubillah min dzalik. Ini Islam yang luar biasa, universal, mencakup semua kehidupan manusia. Kata Rasul, menjauh dari orang yang terkena penyakit menular tersebut, sebagaimana kalian lari dari singa. Ya. Coba ya, kalau ada orang mengatakan tidak usah takut kepada virus corona, sampaikan hadis Rasul ini dan tantang, kalau Anda memang betul-betul hanya takut kepada Allah, ikut ke KBS, kebun binatang. Ya. Ini Rasul mengatakan menjauh dari orang terkena penyakit menular sebagaimana Anda menjauh dari seekor masukkan ke kandang berani tidak dia? Atau nggak usah badannya, jempolnya saja masukkan kandangnya. Berani tidak dia? Ya. Ini sekarang orang-orang yang seperti yang kita pernah sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh kebodohannya. Naudzubillah min dzalik. Cuma yang kita sayangkan, corona seperti ini, naudzubillah min dzalik, sudah merajalela di mana-mana. Masih ada yang percaya dengan teori konspirasi, dengan nggak mengakui adanya corona dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Rasul sudah menjelaskan, firra minal majdzum. Artinya harus ada pencegahan. Ya. Takut kepada Allah, ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sekali lagi semuanya butuh al-ilmu. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ya. Demikian pula kita pakai masker seperti ini, menjalankan protokol kesehatan. Ini menggabungkan antara usaha dan tawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan pasrah begitu saja tanpa usaha. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, orang yang meninggalkan usaha itu salah satu bukti kekurangan akalnya. Ya. Rasul sendiri mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdul khimasat wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ini tawakal yang benar kata Rasul, yaitu ada usaha. Burung tadi kata Rasul pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, cari maisha, cari makan, pulang dalam keadaan kenyang. Ini sekali lagi tawakal yang benar, menggabungkan antara usaha dan bersandar kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah. Ini tawakal ala Rasul. Bukan tawakal ala orang yang malas atau yang ngelama. Naudzubillah min dzalik. Rasul ketika perang, beliau pakai baju besi. Usaha biar tidak terkena senjata musuh badan beliau. Apakah Rasul penakut? Naudzubillah min dzalik. Apakah Rasul nggak bertawakal? Naudzubillah min dzalik. Namun ini contoh teladan Rasul SAW.
Ya, ada usaha. Ya. Maka sekarang ini dusta orang-orang yang mengatakan takut kepada Allah, nggak takut kepada corona, namun tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Apalagi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau kalian takut kepada Allah, ikuti perintah Allah. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini ya sekali lagi harus menggabungkan antara usaha dengan bergantung bersandar kepada Allah. Itu namanya tawakal yang sebenarnya. Bahkan dalam riwayat Rasul pernah ditanya oleh seseorang yang dari luar kota, ya Rasulullah, apakah aku cukup bertawakal saja atau aku harus mengikat untaku? Seperti kalau sekarang sepeda motor. Coba kalau Anda mengatakan hanya tawakal kepada Allah, taruh saja sepeda motor pakai kunci, dibiarkan. Berani? Jangan lama-lama, semalam saja. Ya. Kadang-kadang orang-orang itu kontradiksi. Tawakal nggak mau usaha menyelamatkan dari virus corona, tapi dalam hal yang lain, wah luar biasa ketatnya. Intinya sekali lagi, ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawakal harus dengan usaha yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan ketika ditanya, apakah ya Rasulullah cukup tawakal saja, nggak usah diikat unta itu? Kata Rasul, ikilha wa tawakal. Ikat unta itu dan tawakal. Ini yang Rasul ajarkan. Tawakal harus dengan usaha. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Allah telah memberikan kekuasaan kepada nabinya, wewenang kepada nabinya menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Dalam masalah akidah sudah Rasul jelaskan. Di antaranya masalah Allah turun ke langit dunia. Rasul menjelaskan yang turun adalah Allah, bukan malaikatnya, bukan perintahnya, bukan rahmatnya. Kalau mereka mentakwil berarti menuduh Rasul itu menyembunyikan syariat Allah. Ya, kalau mereka mengatakan yang turun itu ada rahmat Allah, berarti mereka ngeminteri Rasul. Rasul nggak mengatakan demikian. Riwayatnya banyak sekali hadis tentang turunnya Allah, tapi nggak satu pun yang mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah. Kalau mereka menafsirkan yang turun adalah rahmatnya Allah, ini namanya ngeminti Rasul atau menuduh Rasul menyembunyikan kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Adapun Ahlus Sunnah mengikuti apa adanya dalam masalah kabar berita, dalam masalah perintah al-ibadah dan seterusnya. Fanahnu musaddiqun bima fi hadil akhbar. Kata Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salaf membenarkan semua yang ada dalam hadis-hadis tersebut min dzikrin nuzul, di antaranya tentang masalah turunnya Allah ke langit dunia. Ghaira mutakallifin lin nuzul bi sifatil kaifiyah, tanpa kita memaksakan diri membayang-bayangkan bagaimana turunnya Allah ke langit dunia tersebut. Demikian pula tanpa memaksakan diri mentakwil-takwilkan dengan takwil-takwil yang batil. Idin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzul, karena Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya Allah turun. Rasul hanya menjelaskan Allah turun ke langit dunia, titik, sampai di situ saja, tidak menjelaskan bagaimananya. Kita mengikuti apa adanya. Kemudian disampaikan di sini sanad-sanad berikutnya tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Kita baca sedikit sampai azan nanti. Akhbarana Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh qala haddatsana Abu Muhammad As-Saidalani qala haddatsana Ali bin Husain bin Junaid qala haddatsana Ahmad bin Shalih Al-Misri qala haddatsana Ibnu Wahab qala anbana Makhramah bin Bukair an Abi. Kemudian pindah sanad riwayat berikutnya, wa akhbarana Al-Hakim qala haddatsana Muhammad bin Yaqub Al-Asam wa lafdhu lahu qala haddatsana Ibrahim bin Manqad qala haddatsana Ibnu Wahab an Makhramah bin Bukair an Abi qala sami'tu Muhammad bin Munkadir yaz'umu anna sami'a Umma Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Ini riwayatnya sampai kepada
istri Rasul Ummu Salamah, beliau berkata, ni'mal yaum yauma yanzilullahu ta'ala fil samai dunya. Kata Ummu Salamah, sebaik-baiknya hari yaitu hari di mana Allah turun ke langit dunia. Ini akidahnya sahabat Rasul, atau lebih khusus istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bertanya, wa ayu yaumin, hari apa Allah itu turun? Qalat yauma Arafah. Allah turun di hari apa? Arafah. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Lanjut riwayat berikutnya, wa rawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aisyah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, yanzilullahu ta'ala fin nisfi min Sya'ban ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia pada pertengahan bulan Sya'ban. Sudah ada, kurang 1 menit. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan sedikit tentang hadis ini setelah al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau tanya lewat kertas, silakan diberikan ke depan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang hadis Allah turun pada waktu pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Riwayat yang ini banyak tambahan-tambahan yang tidak sahih ya. Kesimpulannya tentang masalah pertengahan nisfu Sya'ban, 99% istilahnya hadisnya tidak ada yang sahih tentang keutamaan atau ibadah ritual-ritual khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban ya, secara umum hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, kita baca ucapan para ulama. Ini ada buku yang bagus sekali, judulnya Husnul Bayan Fima Warada Fi Lailatin Nisfi Sya'ban, tentang penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan malam pertengahan bulan Sya'ban. Tulisan Asy-Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman, murid dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan di antaranya ucapan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, wa laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban haditsun yu'awwal alaih. Secara umum tidak ada hadis yang bisa dipegangi tentang malam pertengahan bulan Sya'ban. La fi fadliha, tentang masalah keutamaannya, wala fi naskhil ajal fiha fala taltafitu ilaih. Demikian pula tentang masalah penentuan ajal ya, di malam pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada hadis yang sahih. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif ya, beliau mengatakan, wa qala Ibnu Qayyim fil Manarul Munif, wa minal ahaditsil mawdu'a ahadits salati lailatul nisfi min Sya'ban. Di antara hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis tentang salat pertengahan bulan Sya'ban ya. Kemudian Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, qala An-Nawawi wa hatani ay salatul raghaib wa salatin nisfi Sya'ban as-salatani bid'atani madmumatani munkaratani qabihatan. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan salat raghaib, yaitu salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, dan juga salat khusus di pertengahan bulan Sya'ban adalah dua salat yang bid'ah, yang tercela, yang mungkar, yang jelek. Diborong semua sama beliau. Ya, kata beliau itu dua salat yang bid'ah, mungkar, madmum, dan ya. Kenapa? Tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Itu adalah ajaran yang baru. Bahkan disampaikan di sini sejarahnya itu muncul di abad ke-4 atau 5 Hijriah. Ya, intinya sekali lagi, secara umum hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada yang sahih tentang keutamaannya atau tentang ritual-ritualnya. Tapi hanya ada satu hadis yang sahih.
Seperti kata penulis di sini, beliau mengatakan wasabit fi hadil laila haditsun wahid. Yang sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban cuma satu hadis, yaitu tadi hadis yang berkaitan dengan Allah turun ke langit dunia, dan beliau sampaikan di sini riwayat-riwayatnya tentang masalah Allah turun ke langit dunia pada waktu malam nisfu Sya'ban. Itu saja satu-satunya hadis yang sahih tentang keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban, dan itu bukan berarti orang disuruh ngarang-ngarang ibadah sendiri, tidak Kemudian kata beliau, apa bedanya hadis nisfu Sya'ban ini dengan hadis tentang Allah turun sepertiga malam terakhir? Kok ada pengkhususan nisfu Sya'ban? Kata para ulama, di antaranya Al-Hafidz Al-Hakami, ini berkaitan dengan turunnya Allah itu kalau nisfu Sya'ban dari awal malam sampai selesai waktu apa? Datangnya waktu fajar. Beda dengan apa? Setiap malam selain nisfu Sya'ban Allah turun sepertiga malam apa? Terakhir. Namun kalau nisfu Sya'ban Allah turun dari awal malam sampai apa? Terbitnya fajar. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji. Mungkin kita jawab pertanyaan yang sudah masuk hanya satu dan cukup sudah insyaallah. Apakah benar dalam furu' akidah, cabang akidah, ada sebagian ulama salaf yang berbeda pendapat tentang kosongnya arsy ketika Allah turun dan sepertiga malam terakhir? Sebetulnya ini nggak mau kita bicarakan, tapi karena ada pertanyaan kita jawab. Sudah kita sering sampaikan di kajian-kajian, secara asal masalah prinsip-prinsip dasar akidah ulama salaf tidak ada perbedaan. Seperti diantaranya masalah menetapkan Allah turun ke langit dunia, semua sepakat, nggak ada yang menyelisihi, nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang mentakwil. Tapi ada cabang pembahasan ini, namanya furu'ul akidah, cabang akidah, tentang masalah apakah Allah ketika turun arsy-Nya kosong atau tidak. Memang ada ucapan dari sebagian salaf, ada yang mengatakan ada 3 pendapat, ada 3 sikap. Yang pertama, diam, tidak mau ngomong. Turun Allah turun ke langit dunia, arsy-Nya kosong atau tidak, diam, tawakuf. Yang kedua mengatakan ada yang Allah mengosongkan arsy-Nya. Namun yang rajih yang sudah kita sampaikan, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup turun ke langit dunia tanpa arsy-Nya kosong darinya. Wallahu taala alam. Ini sekali lagi yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.